Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Kita mendengar berita saudara kita di Masjidil Aqsa sedang salat tarawih diserang oleh tentara Yahudi. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Tidak bisa apa-apa kecuali berdoa, menyumbang sekedarnya. Padahal dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Apa yang dilakukan Indonesia tentang amanah preambul Undang-Undang Dasar 45? Tidak bisa apa-apa. Karena apa? Karena memang negara kita belum tangguh dan juga pemuda-pemudi kita belum tangguh dan memandang itu urusan Palestina, bukan urusan kita. Ternyata pendiri negeri Republik Indonesia itu luar biasa. Artinya Indonesia harus kuat. Indonesia harus bisa menggetarkan negara-negara yang melakukan kebiadaban di muka bumi. Karena itu topik kita pada siang hari ini yang saya pandang sangat penting untuk kita semua, membangun generasi tangguh. Apa itu generasi tangguh? Tersebut dalam surat Al-Imran ayat ke-146. Generasi yang tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Generasi yang tangguh, generasi yang tidak lemah, generasi yang tidak lesu dan tidak mau menyerahkan urusan negara, urusan bangsa, urusan dunia kepada orang-orang yang tidak menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Selain Rasulullah dan pengikutnya, bukan rahmat seluruh alam. Karena itu kalau ada orang mengecap kepada orang-orang pengikut Nabi Muhammad SAW sebagai radikal, terbalik. Yang radikal itu adalah orang-orang yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ini ayatnya. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'hu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma du'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka, sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir, kaum yang biadab, kaum yang melarang orang yang sudah punya keyakinan sedang ibadah diganggu. Kita juga sebagai orang Islam dilarang keras mengganggu orang yang sedang beribadah dengan keyakinannya dia. Makanya kalau ada isu gereja diserang oleh umat Islam, pasti orang yang menyerang tidak memahami agama Islam. Karena kita memahami lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, SDM atau generasi tangguh harus direncanakan dan didoakan, diusahakan. Ini perintah Allah dalam surat Al-Anfal ayat 60.
wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffu ilaikum wa antum la tudlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya atau dirugikan. Tidak cukup kita hanya mengutuk serangan Israel kepada kaum muslimin di Masjidil Aqsa. Kalau yang mengatakannya mengutuk itu ternyata punya generasi tangguh dan punya senjata yang kuat, pasti akan disegani. Tetapi kalau yang mengutuk biasa-biasa saja, umat Islamnya banyak, tetapi terlalu kecil untuk diperhitungkan, karena tidak punya kekuatan maupun keimanan bahwa ternyata memberantas penjajahan di muka bumi adalah amanah negara, amanah bangsa, amanah pendiri negeri kita. Jadi biasa-biasa saja. Makanya pada siang hari ini saya mengajak Bapak sekalian untuk tidak biasa-biasa saja. Dan ini harus direncanakan. Wa'iddu lahum mastata'tum. Kalau dahulu adalah kuda-kuda yang ditambat, sekarang apa? Pesawat tempur. Berarti kita mesti punya industri logam, bukan sekedar pertanian. Kita harus punya industri tank. Jangan sampai pertambangan kita serahkan saja kepada Amerika. Kita harus bisa memanen pasir besi kita untuk kekuatan mengamalkan preambul Undang-Undang Dasar 45. Tanpa itu kita hanya mengutuk tapi tidak bisa berbuat apa-apa sampai hari ini. Kita sebentar lagi akan ulang tahun ke-100 tahun 2045 kita merdeka. Apakah kita sudah mengamalkan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan? Jadi harus direncanakan kekuatan yang hebat itu untuk melaksanakan amanah preambul Undang-Undang Dasar 45. Dan Allah berfirman kepada kita semuanya, jangan pernah merasa lemah. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum, dalam mengejar musuh-musuhmu. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kamu menderita kesakitan, kekurangan harta atau yang lain-lainnya, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan pula. Maka saya sering sampaikan tentang ayat ini, untuk masuk neraka saja mereka rapat, mereka merencanakan, mereka infak untuk menghalangi jalan Allah. Apakah yang ingin masuk surga tidak mau rapat, tidak mau merencanakan pendidikan putra-putrinya, anak cucunya agar menjadi generasi yang tangguh? Ini mereka sakit, mereka kehujanan. Ini jadi sebagaimana kamu menderita, sedang kamu mengharapkan daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan. Jadi kita punya kelebihan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Jadi kita punya harapan masuk surga, mereka tidak punya harapan masuk surga. Itu saja sungguh-sungguh. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ini jangan pernah merasa lemah, baik menghadapi kendala-kendala nasional maupun kendala-kendala internasional. Preambul Undang-Undang Dasar 45 harus menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Presiden Republik Indonesia. Karena kalau tidak, itu hanya untuk preambul saja. Nah, inilah bagian ketiga dari PowerPoint saya, karakter generasi tangguh. Nomor 1, luas ilmu dan sehat badannya. Mari kita bertanya pada diri kita sendiri,
Apakah kita telah memiliki ilmu yang luas? Apakah kita memiliki badan yang sehat? Kalau belum, karena sudah terlanjur, rencanakan anak cucuku, anak cucu kita harus punya ilmu yang luas dan sehat badannya. Niatkan ketika putra kita jadi pengantin, doakan nanti akan lahir dari anak cucu kita orang-orang seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Ali radhiyallahu anhu, seperti Al-Fatih yang luar biasa, seperti semua yang menemani Rasulullah ketika hijrah, berani berkorban walaupun harus meninggalkan rumahnya, kebun kormanya, demi Allah dan Rasulnya. Dia berangkat. Itulah generasi tangguh. Ilmunya luas, sehat badannya. Niatkan, doakan untuk anak cucu kita, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita sudah sepuh, sudah akan meninggal dunia, anak cucu kita ternyata seperti manusia biasanya yang bekerja hanyalah mengejar harta. Menjadi pejabat tidak tahu preambul undang-undang tersebut apa tujuannya. Ternyata harus membebaskan dunia dari penjajahan. Bukan hanya sekedar untuk Indonesia, tetapi untuk seluruh dunia. Yang kedua, orientasi akhirat dan bisa menahan hawa nafsu. Nanti saya akan tunjukkan Bapak sekalian bagaimana Talut dan tentaranya ketika Talut menguji mereka untuk melawan Jalut, diuji dengan sungai. Ternyata Talut mengatakan, siapa yang minum maka bukan golonganku, kecuali seteguk saja dari tangannya. Begitu masuk tentara Talut, itu beriman semua tadinya. Maka pada minum karena kehausan, minumnya banyak-banyak. Begitu naik ke atas sungai, yang minumnya kebanyakan langsung mengatakan, aku tidak berdaya lagi untuk melawan Jalut beserta tentaranya, kecuali sekelompok sedikit yang mengikuti arahan Talut. Minum kecuali sedikit. Ini nanti kaitannya dengan harta. Ketika menjadi pejabat, jangan sekali-kali serakah. Pasti tidak akan punya nilai perjuangan lagi ketika sudah serakah. Demi kekayaan, demi villa, demi rumah yang mewah. Padahal adanya generasi yang tangguh itu sangat sederhana, tetapi perjuangannya luar biasa. Tidak takut celaan para pencela, mencintai Allah dan dicintai Allah, amanah dan berilmu, memakmurkan bumi. Yang keenam, menguasai besi atau teknologi logam. Surat Al-Hadid, sholat dan zakat dan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya akan uraikan satu persatu Bapak sekalian. Inilah yang pertama, ilmu yang luas sehat badannya. Wa qala lahum nabiyyuhum inna Allaha qad ba'atsa lakum Taluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala inna Allaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha'u wallahu wasi'un alim. Nabi mereka mengatakan kepada mereka, karena mereka meminta pemimpin kepada nabinya, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Mereka menjawab, bagaimana Talut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan seperti kami, cukup banyak. Sama, kebanyakan orang itu menganggap bahwa pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang kaya. Di sini tidak. Ternyata Nabi mereka berkata, Inna Allah, sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa. Bastatan fil ilmi wal jismi. Itu Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Jadi luas ilmunya itu memahami bahwa akhirat itu khairul, lebih baik dan kekal. Memahami kitab Taurat waktu itu, karena ini Bani Israel. Sekarang memahami Al-Quran. Jadi kenapa mesti mau berkorban, mau berjuang? Karena akhirat itu khairul, lebih baik dan kekal, dan itulah kehidupan yang sebenarnya. Kalau hanya kaya di dunia,
mati masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Kalau kita kaya, gunakan kekayaannya untuk perjuangan, insya Allah akan menjadi sarana ridho Allah masuk ke surga. Yang kedua, orientasi akhirat dan bisa menahan hawa nafsu. Falamma fasalla talutu bil junuti qala innallaha mubtalikum binahar. Nah, ini sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Jadi tatkala Talut keluar membawa tentaranya, ia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Ini ujian hawa nafsu, Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, kalau kita membaca Al-Quran, yang akan menjadi ahli surga itu hanya orang-orang yang bisa menahan hawa nafsu. Aman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang tahu kedudukan kemuliaan Allah dan bisa menahan hawa nafsunya, maka surga tempat tinggalnya. Jadi tidak diumbar hawa nafsunya. Ini. Maka siapa dari kami meminumnya bukan pengikutku, dan barang siapa tiada meminumnya kecuali menceduk seceduk tangan, maka dia adalah pengikutku. Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka. Maka tatkala Talut dan orang-orang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Yang saya tulis merah di bawah itu. Orang-orang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, berkata, nah orang-orang yang yakin dengan keimanannya akan menemui Allah dan akan mendapatkan surga, mengatakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Berapa banyak pasukan yang sedikit bisa memenangkan pertarungan dengan izin Allah. Ini katsira bi idznillah, dengan izin Allah. Jadi menggantungkan semuanya kepada Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as sabirin. Ini surat Al-Baqarah 249. Jadi generasi yang tangguh, mau temannya sedikit, temannya banyak, Allah penentunya. Jadi jangan sampai bangga dengan pengikut, lupa kekuatan itu hanyalah milik Allah. Sebaliknya ketika temannya sedikit, langsung lupa juga dengan Allah. Tata ucapannya sangat indah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah SWT. Perang Badar dimenangkan Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Nuh dimenangkan atas seluruh kaumnya. Nabi Musa, Bani Israel dimenangkan atas pada Fir'aun yang luar biasa kuatnya. Ini sejarah. Jadi ternyata banyak sedikitnya pengikut tidak menjadi penentu kemenangan suatu perjuangan. Bapak Ibu sekalian, generasi tangguh harus memiliki pemahaman ini. Karena apa? Petunjuk hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk hanya di tangan Allah. Kemenangan pun hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik kita jadi kelompok sedikit tetapi diridhoi Allah daripada kelompok banyak tapi masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Doa generasi tangguh pada ayat berikutnya. Walamma barazul Jaluta wa junudihi, dan tatkala Jalut dan tentaranya barazu sudah tampak oleh mereka dan tentaranya, qalu, mereka berkata, Rabbana afrih alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ternyata ini doa sering kita baca. Itu doanya tentara Talut ketika sedang berperang melawan Jalut. Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka kalau dilanjutkan, nanti Daud membunuh Jalut. Padahal Daud seorang anak-anak, masih sangat muda. Daud itu ikut pasukannya Talut. Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya, yang ketiga, cirinya tidak takut celaan para pencela dan mencintai Allah dan dicintai Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wa orang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa kamu murtad dari agamanya.
tidak mau berjuang, tidak mau berjihad, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, senang dengan harta, murtad dari agama, meninggalkan ayat-ayat Allah, mayatkan dirihi, fasaufa yatillah biqaumin, maka akan Allah ganti kamu dengan suatu kaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mereka mencintai Allah, mencintai mereka, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama mukmin, aisyatin 'alal kafirin, keras terhadap orang kafir, yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Akhir-akhir ini Bapak Ibu sekalian sedang diserang oleh orang-orang kafir. Serangannya adalah untuk tidak mengatakan orang kafir itu jelek, bahwa orang kafir itu juga sama dengan kamu, mereka baik-baik juga. Itu serangannya. Jadi mereka juga ahli surga juga, seperti orang yang mau ke Jakarta lewat tol sama lewat Cibinong. Itu serangannya. Waspada. Al-Quran tidak pernah mentolerir itu. Al-Quran terus mengatakan innalladzina kafaru, orang kafir itu sawa'un alaihim andartahum alam tunzirhum la yu'minun, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Dia akan mendapat azab yang pedih. Itu yang kita pegang. Kalau orang tidak beriman pada akhirat, kepada surga, kepada neraka, tidak beriman, ya sudah, semuanya halal. Tetapi kalau orang beriman pada akhirat, khawatir apa? Khawatir masuk neraka. Jadi tidak mau korupsi, tidak mau berzina, tidak mau menjajah. Di situ maunya berbuat kebaikan, kemaslahatan, rahmatan lil alamin. Itu Bapak sekalian. Jadi adzillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin, dan berjihad di jalan Allah, tidak takut celaan orang yang suka mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Itulah karunia dari Allah, diberikan pada yang Allah kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, Maha mengetahui, Maha luas pengetahuannya. Yang keempat, amanah dan berilmu. 1255 tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika keluar dari penjara, Nabi Yusuf, jadikan aku, qala ja'alni ala khazainil ardi, jadikan aku bendahara negara, menteri keuangan, menteri kepala badan bulog, kepala bulog. Itu permintaan Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Ini hafizun alim, karena aku adalah orang yang amanah dan orang yang punya ilmu. Itu anak kita, cucu kita, kita harus orang yang kayak begitu, mesti punya ilmu, beriman dan berilmu, paling tinggi derajatnya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan berilmu, seperti Nabi Yusuf alaihissalam, beriman dan juga berilmu, hafizun alim. Nah, sekarang banyak orang melakukan proses pendidikan hanya untuk alim saja, ngerti matematika, ngerti fisika, tapi hafizunnya, nah ini amanahnya tidak, amanahnya belum. Bapak ibunya yang harus bertanggung jawab, ngajak ngaji, harus ke masjid, melatih untuk pelatihan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelima, memakmurkan bumi. Bapak Ibu sekalian, mari kita saksikan apa sebenarnya tugas negara yang pertama. Pendidikan nomor satu. Nomor kedua apa? Lapangan kerja. Nomor tiga apa? Kecukupan pangan dan terjangkau oleh rakyatnya. Itu. Jadi minimal tiga utama ini harus menjadi visi, tugas kita dan anak cucu kita untuk mengadakannya. Kalau Bapak Ibu sekalian menyaksikan antrian di rumah sakit yang panjang, menurut Bapak Ibu apa yang kurang? Apakah rumah sakit? Apakah dokter? Saya katakan Bapak Ibu semuanya, yang kurang adalah pendidikan. Karena apa? Pengantin lulusan SD, pengantin lulusan SMP, apa ngerti tentang
pentingnya air susu ibu. Apa ngerti tentang ilmu gizi? Ngertinya rokok. Air susu tidak penting. Pantesan antri di rumah sakit. Silahkan pergi ke Eropa. Antri di rumah sakit. Hanya bapak yang ke rumah sakit. Sepi. Luar biasa. Karena apa? Pendidikan. Jadi sangat penting. Mari kita lihat data yang ada. Berapa persen lulusan SMA yang bisa masuk perguruan tinggi? Berapa persen lulusan SMP yang bisa masuk ke SMA? Berapa persen lulusan SD yang bisa masuk SMP? Sisanya nikah. Dan persentasenya ternyata masih sangat rendah. Eropa perguruan tingginya tidak ada satupun anak Eropa yang tertolak oleh perguruan tinggi. Karena apa? Kursi perguruan tinggi cukup. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, kalau putra Bapak ketolak perguruan tinggi, apa putra putri Bapak karena bodoh? Bukan. Karena kursinya yang kurang. Jangan bangga, harusnya sedih ketika kita punya data masuk Ilkom, ilmu komputer IPB misalnya. Sangat bangga ketua departemennya. Karena apa? Dari 100 yang melamar, hanya 1 yang keterima. Kalau saya sedih. Bukan bangga itu. Yang 99 kemana? Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita bangga ketika kita punya departemen bisa menolak banyak, ya, sedikit yang bisa masuk. Dan yang lain-lainnya. Jadi memakmurkan bumi ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Jadi Nabi Yusuf dengan wahyu dari Allah mentakwilkan mimpi raja akan terjadi 7 tahun kemarau. 7 tahun pertama seperti biasa panen, kemarau, 7 tahun. Setelah itu 7 tahun kemarau. Nabi Yusuf langsung dari Allah bisa mentakwilkan mimpi. Kalau sekarang ilmu kita sudah ada dalam Al-Quran semua. Jangan mencari mimpi. Silahkan pelajari geofisika, meteorologi. Akan ada apa? Ada La Nina, ada El Nino. Sudah bisa diprediksi. Akan krisis air tahun sekian. Nah, putra-putri kita di samping iman harus punya ilmu itu. Mau jadi ahli geofisika, meteorologi, silahkan. Ahli cocok tanam. Dan di sini kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam adalah menyimpan gandum pada bulirnya. Bulog menyimpan gabah dalam bentuk beras. Pantesan jadi berasnya kuning. Coba kalau kita ambil pelajaran sedikit saja dari kisah Nabi Yusuf, simpan dalam bentuk gabah. Ketika akan dibagikan baru diselip. Tapi gabah yang kering, insya Allah kualitasnya lebih bagus. Karena bungkus gabah itu punya makna dalam konservasi biji tanaman, biji buah-buahan. Nah ini, jadi putra-putri kita harus menguasai teknologi pasca panen. Karena kalau tidak, kita hanya bisa mengatakan Indonesia kaya, Indonesia makmur. Mana? Panen rambutan, 1 ikat saja cuma 10.000, cuma 5.000. Panen mangga 1 kilo cuma 3.000. Berarti harus bisa membuat jus, ekspor ke seluruh dunia. Bisa memakmurkan, bisa membuka lapangan kerja. Makanya kalau kita kembali tugas negara tadi, pendidikan, setelah pendidikan itu apa? Investasi untuk lapangan kerja. Jangan sampai uang pajak dipakai untuk semena-mena, untuk tujuan yang tidak jelas, tidak mendongkrak permasalahan nasional. Ini Bapak Ibu sekalian, apa itu lapangan kerja? Value added, nilai tambah. Kalau rambutan dijual iket-iketan cuma 1 iket, yang mungkin ada isinya 4 atau 3 iket, cuma 10.000, coba dikalengkan. Maka industri pengalengan akan menerima tenaga kerja. Rumah tangga yang tadi pada nikah dan tidak punya pendapatan
akan dapat lapangan kerja. Tanya ke orang-orang yang mendapat BLT, lebih senang dapat BLT atau lebih senang dapat pekerjaan? Pasti jawabannya senang dapat pekerjaan. Itu rambutan, belum mangga, belum nenas, belum pertambangan. Luar biasa. Makanya kalau kita mau tanda tangan dengan internasional, jangan sampai kita menandatangani pertambangan yang akan membawa tenaga kerja dari negara mereka. Karena apa? Rakyatku mau kerja di mana? Ini, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi makanya yang sering saya kemukakan, Bapak Ibu sekalian, nanti pertanyaan ahli surga kepada ahli neraka, ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu ada di dalam neraka Saqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Yang pertama, aku tidak termasuk orang yang sholat. Tapi yang kedua, lam naku nut'imul miskin. Aku tidak termasuk orang yang memberi makan orang miskin. Apalagi menjadi pejabat, tanggung jawabnya luar biasa, membuka lapangan kerja. CPO kita ekspor ke luar negeri, harganya tinggi. Tapi lebih tinggi lagi kalau sudah jadi biji sabun. Lebih tinggi lagi kalau sudah menjadi emulsifier untuk kosmetik. Lebih tinggi lagi kalau sudah jadi sampo. Karena bahan bakunya sampo itu dari kelapa sawit. Buka pabriknya, ekspor kita bukan CPO lagi, tapi sudah berubah sampo, biji sabun. Saya pernah berkunjung ke pabrik pengolahan sawit menjadi sabun, berupa biji-bijian diplastikin. Ternyata Unilever belinya ke dia, ke pabrik di kita, nanti diolah lagi, dikasih flavor, jadilah sabun, Lifebuoy dan sebagainya. Itu dari minyak sawit. Jadi mereka impor dari kita akan diolah menjadi kosmetik, menjadi sabun, menjadi macam-macam. Dan itu harganya sangat mahal. Balik lagi ke kita, sudah berubah, ada namanya yang disebut dengan apa? Beta karotenoid, provitamin A. Sudah jadi kapsul, padahal kita ekspornya CPO, balik ke sini sudah jadi sampo, sabun dan sebagainya, plus vitamin A. Karena warna merah dari sawit itu adalah provitamin A. Bapak Ibu sekalian, putra putri kita dan diri kita harus seperti Nabi Yusuf alaihissalam, yang hafidun alim. Yang keenam, menguasai besi. Nah ini surat Al-Hadid. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadida, dan kami turunkan besi, fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnas, besi yang punya kekuatan dan manfaat bagi manusia. Waliya'lamallahu may yansuruh wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Allah Maha kuat dan Maha perkasa. Jadi kita perhatikan ketika Allah mengatakan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia supaya mereka mempergunakan besi itu, dan supaya Allah mengetahui. Nah ini penutupnya, siapa yang menolong agamanya. Ini ada besi tapi menolong agamanya. Ada neraca keadilan, ada yang tidak mau mengikuti neraca keadilan. Berarti harus diluruskan dengan besi untuk menggentarkan, bukan untuk membunuh mereka, menggentarkan. Wahai Israel, jangan main-main. Kalau yang berbicara punya pesawat tempur 1000 biji, pasti getar dia, nurut dia. Tidak usah ngomong, cukup berbicara saja, sudah mundur dia. Makanya bahasa Allah adalah menggentarkan. Tapi kalau yang mengutuk kita tidak punya kekuatan, tidak ditakuti, apaan itu? Tidak digubris, tidak digubris. Ini ya, agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini menguasai besi.
Coba bayangkan, kalau sampai Krakatau Steel saja untuk suplai besi rumah tangga saja bangkrut, bagaimana preambul Undang-Undang Dasar 45 akan diamalkan? Tembagapura diberikan pengolahannya dan sebagainya kepada asing, mestinya sudah anak-anak alumni ITB yang harus mengolahnya. Ini ketika saya menyampaikan seperti ini di suatu masjid, ada yang angkat tangan bertanya pada saya, Pak Hasim, bagaimana mengejar ketertinggalan teknologi? Langsung saya jawab, Indonesia luar biasa, sudah mengirim alumni-alumni S1-nya ke luar negeri pulang dari dokter. Tetapi Indonesia masih kurang apa? Memanen dokter yang pulang dari luar negeri. Malaysia digelar karpet merah dari pesawat terbang langsung menuju laboratorium. Apa yang kamu kerjakan dulu di luar negeri? Kita tiru di sini. Anda masih fresh baru pulang. Kita pulang-pulang masuk laboratorium, buat proposal dulu. Kalau lolos, kalau nggak lolos, ya nggak ngepul dapur. Dokter itu apa? Sangat spesifik, Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah molekuler, berarti sudah DNA, RNA-nya di otak-atik. Tiba-tiba proyek harus yang aplikatif. Waduh, yang aplikatif, nggak aplikatif, proposalmu terlalu dalam, sains banget, nggak keterima. Ya, baru karya-karya luar negeri yang sangat molekuler datang dengan COVID-19. Harus pakai vaksin. Mana ada dokter kita yang bisa memproduksi itu semuanya? Orang selama ini suruh yang aplikatif. Kalau risetnya fundamental nggak dibiayai. Boleh tapi 10 juta, 15, mana riset fundamental 15 juta? Nggak akan bisa. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya cintai. Jadi ini kekurangan kita. Makanya sekarang kita sudah ketinggalan atas Malaysia. Dulu Malaysia pada kuliah di IPB ada asramanya di Bogor Baru, asrama mahasiswa Malaysia. Sekarang kebalik, kita yang pada kuliah di Malaysia. Jadi itu kekurangannya, memanen alumni perguruan tinggi. Dan saya menyaksikan sendiri, putra putri Indonesia di luar negeri tidak kalah dengan orang asing. Di Eropa nilai itu 0 sampai 20. Anak-anak kita yang dulu dikirim oleh Habibie tentang pesawat terbang, dia ngambil S1 di sana, nilainya rata-rata 18. Anak-anak Eropa ada yang 16, ada yang cuma 17. Lulus minimal 14, syarat lulus. Anak-anak kita dari Bandung, Nurtanio kan dulu itu 18 nilainya. Saya serumah dengan dia. Jadi saya tahu persis berapa nilai kamu. Subhanallah, 18. Anak Prancis berapa kali tinggi? 16. Itu fisika, kimia, biologinya seperti itu, sekali. Jadi tidak kalah. Tapi sayang begitu pulang, subhanallah, Habibie bisa pulang mengamalkan waktu itu. Memang ada khusus dulu dari Presiden Soeharto waktu itu. Ya, jadi beri kemerdekaan untuk bisa membawa pesawat bisa terbang. Mestinya setiap pulang seperti Habibie itu, diperlakukan seperti itu. Baru kita bisa mengejar ketertinggalan teknologi. Tapi kalau tidak, sekarang saya menemui sahabat-sahabat dekat saya, dokter dalam bidang biologi molekuler, sekarang jualan komputer. Sayang banget, itu S3-nya mahal banget. Kalau dia tanya tentang titer antibody, menguasai sekali. Ya, cloning ngerti sekali, mengisolasi DNA ngerti sekali. Ya, di situ. Tapi sayang, karena tidak ada sambutan pasca doktor, sayang banget. Akhirnya banyak sekali S3 yang menempati struktural, jadi dekan, jadi rektor, ngurusin pendaftaran mahasiswa. Ya. Pendaftaran mahasiswa itu TU juga bisa. Ya. Serahkan saja kepada tenaga pendidikan. Ini yang pulang dari luar negeri itu pakai baju praktikum, masukin ke lab, apa yang dikerjakan? Baru insya Allah apa yang kita cita-citakan tadi, industri logam, material science, itu menjadi suatu kenyataan. Tapi kalau tidak, ya sudah, orang ahli biologi molekuler jadi jualan komputer, bagaimana? Jarang ke lab, nggak pernah ke lab, tabung reaksinya sudah lama banget.
Di situ ini ya, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, menguasai besi. Hari ini material science itu sudah sampai nanopartikel. Nanopartikel. Apa itu nanopartikel? Partikel yang kecil banget. Kalau Bapak Ibu dulu main badminton pakai raket, apa itu, karbon atau apa, ya sekarang sudah nanopartikel raketnya, mereknya Yonex. Apa sih nanopartikel? Kalau Bapak Ibu melihat struktur besi atau Fe, itu bulatan-bulatan seperti ini, kalau hanya Fe saja pasti ada rongga-rongganya. Nah, ketika dimasukin partikel yang lebih kecil, pasti akan mengisi rongga itu. Jadi sudah campuran dari molekul besi dengan nanopartikel, lebih kompak. Ukur titik didihnya, meleleh enggak? Kalau tidak meleleh, bisa untuk mesin pesawat terbang. Ini kelemahan kita sekarang ini. Kita punya mobil, tapi semua lempengan-lempengan mesin itu bukan dari kita. Bahkan bukan hanya lempengannya, mesinnya semuanya bukan milik kita, milik Dok siapa itu? Dok sekian, lihat aja. Ini mobil ini, mesinnya adalah punya ini. Nah, untuk menemukan lempengan mesin tadi, itu pakai material science, dan itu pakai nanopartikel. Sama Bapak Ibu naik pesawat terbang. Itu kenapa kuat banget lempengan dinding-dinding pesawat terbang, bandingkan dengan pesawat terbang yang lama, yang sekarang sudah lebih canggih lagi. Bahkan ada cat kedap suara, ya. Jadi kalau suara kan gelombang, nggak dipantulkan lagi. Kalau nggak dipantulkan lagi, pesawat itu masuk, radar nggak ketangkap. Ini semua saya inginnya anak cucu Bapak kuliah untuk yang seperti ini. Jika suatu hari diperlukan, putra putri Bapak sudah diniatkan oleh kakek neneknya, oleh kita semuanya, itu isi lowongan itu nanti. Karena semoga pimpinan negeri kita yang ke depan bisa mengamalkan preambul Undang-Undang Dasar 45. Demikian Bapak sekalian, jadi menguasai industri besi. Kalau tidak, kita importir, bahkan untuk baja ringan saja kita impor. Luar biasa. Itu kepentingan rumah, belum kepentingan roket, perang, tank, pesawat terbang, pesawat tempur. Tadi saya garis bawahi, bukan untuk ngebom mereka, untuk menggentarkan. Jika kalau presiden kita berkomentar, itu didengar. Kenapa? Pesawat terbangnya sekian. Yang terakhir, sholat dan zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Ini nggak bisa dipisahkan. Ketika Allah sebutkan di sini, alladzina immakannahum fil ardi, apabila, yaitu orang-orang yang apabila diberi kedudukan di muka bumi, aqamus sholata, menunaikan sholat, wa atawuz zakata, menunaikan zakat, wa amaru bil ma'rufi wa nahau anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Walillahi akibatul umur, kepada Allah akibat segala urusan. Kebanyakan orang sebelum jadi pejabat rajin sholat, setelah jadi pejabat tidak sholat lagi, rapat. Ternyata karakter seorang pemimpin yang disebut karakter tangguh tadi adalah sholat, zakat, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai kekuasaan hanya untuk menumpuk harta, tidak dipakai untuk amar ma'ruf nahi munkar. Dan fondator negeri kita sudah mengamanahkan pintu amar ma'ruf nahi munkar, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Tertulis lagi dalam Undang-Undang Dasar kita. Mau apa lagi? Tidak ada waktunya untuk bermain-main, bersenda gurau, berleha-leha. Bangun pendidikan, bangun investasi lapangan kerja, bangun pangan, baru yang berikutnya bangun pesawat terbang, pesawat tempur, industri-industri logam. Untuk apa? Menggentarkan penjajah di muka bumi ini. Nah, kesimpulannya, jadi membangun generasi tangguh adalah perintah Allah, harus direncanakan dan didoakan dan diamalkan. Generasi tangguh adalah generasi yang hidupnya berorientasi akhirat. Tidak ada dalam panggung sejarah orientasi dunia, pasti begitu kita lawan pasti akan kabur. Generasi tangguh, generasi yang menguasai teknologi. Nah ini baik untuk agroindustri maupun industri logam.
Jadi silahkan putra putri Bapak kirim ke ITB, belajar metalurgi atau langsung ke luar negeri. Tadi penutupnya, semua yang kamu infakkan fisabilillah pasti nanti akan melihat di akhirat. Jadi kalau saya sekarang harus menyekolahkan anak saya, membayar untuk kos, untuk bukunya, untuk laptopnya, ya Allah, ketika aku niatkan untuk ini, nanti aku akan lihat di akhirat. Generasi yang tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Bapak Ibu sekalian, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Jawabannya adalah ternyata kita memerlukan generasi tangguh, generasi yang bukan hanya sekedar sebagai makmum dari negeri ini, tapi harus menjadi pemimpin negeri ini. Karena pemimpin negeri ini akan mendapat serangan dari para apa? Para pecinta-pecinta dunia. Bapak pernah nonton filmnya Ainun Habibi? Nah, kita akan membuat pesawat terbang. Ternyata apa serangannya? Konspirasi internasional. Nggak suka dengan ini. Mestinya pemimpin kita tangguh, termasuk orang yang ring 1 presiden, tangguh. Tetapi mereka langsung menyampaikan, itu pesawat terbang, hati-hati. Terbang sehabis itu nyusup semua. Karena apa? Ring 1-nya presiden tidak mengizinkan ini semua, karena dapat sogokan-sogokan dari mana-mana. Akhirnya pesawat kita tidak ada, habis. Sekarang juga Bapak Ibu sekalian, kenapa kurang menghargai para peneliti-peneliti yang begitu hebat-hebat di Indonesia? Karena apa? Apa di belakangnya? Ada negara-negara lain tidak ada yang suka. Dan kalau itu bersuara berbisik, nah dilaksanakan, ya sudah, demi kelanjutan, perlu dana, perlu kampanye, perlu segala macam baliho, segala macam. Tolong begini-begini. Jangan sampai Indonesia bisa mengolah CPO menjadi sampo, menjadi plastik, jangan diekspor ke luar negeri. Sudah, itu Pak permasalahannya. Makanya tangguh tadi adalah presiden, menteri yang tidak orientasi dunia dan bisa membedakan ini bisikan kebenaran atau bisikan orientasi dunia. Nah, kalau bisikan setan yang diikuti, ya seperti yang Bapak sampaikan. Kenapa lembaga riset kacau balau begini? Kenapa mau dimanakan ini? Jadi kalau kita ingin melihat hancurnya suatu negara, serang lembaga risetnya. Kalau perlu bubarkan itu lembaga riset. Subhanallah. Jadi kegigihan para pendahulu kita, hapus semuanya. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dengan alasan apa? Dana. Mana sekarang Bapak Ibu hitung saja berapa persen dari APBN kita untuk riset? 0,00 sekian. Lainnya, lihat Bapak angka-angka lainnya. Singapura di atas 10%, Malaysia di atas 5% dari APBN. Pantesan mereka nyalip kita semua, kan? Di situ. Ya. Jadi itu pertanyaan Bapak. Jadi saya sudah jawab dengan semoga bisa menjadi pencerahan pada kita. Makanya definisi tangguh tadi adalah yang tidak gampang menghadapi godaan. Yang datang ke mejanya Habibie ada dalam film itu perempuan bawa koper isinya uang, membuka jaketnya, masih terbayang saya waktu nonton itu. Luar biasa Habibie ujiannya, ya kan? Siapa yang menunggu di luar? Laki-laki. Itu. Jadi semoga Bapak sekalian tidak jadi intelijen yang di belakangnya ternyata adalah para cukong-cukong konspirasi internasional agar Indonesia tidak maju. Akhirnya jadi seperti ini sekarang. Silakan kalau ada lagi Bapak sekalian. Mari kita lihat sejarah perjuangan Rasulullah Muhammad SAW melahirkan generasi Ansor dan Muhajirin. Bagaimana? Nanti Allah yang punya hajat ini semua.
Yang utama persiapkan kita dari Ansor, persiapkan kita dari Muhajirin. Nanti ada waktunya ketika Allah sudah pandang ini orang Indonesia sudah pantas memimpin, baru akan di-crack sesuatu yang terjadi. Jadi seperti itu. Jadi sekarang makanya tadi kan saya berpesan kepada sekalian, tidak ada kata terlambat. Persiapkan generasi tangguh dari rahim-rahim istri kita, dari semangat juang keuangan kita, manajemen pikiran kita. Jadi hafidul Quran sekaligus 4,0 teknologi pesawat terbang Indonesia, teknologi metalurgi, teknologi tambang anak-anak kita. Jadi ketua BEM di ITB, jadi ketua BEM di UI anak-anak kita. Nanti Allah yang akan menilai. Oh, sudah waktunya ini. Itu Mas. Jadi pemimpin itu tidak akan turun dari langit atau generasi tangguh dari, tetapi dari Rasulullah SAW bersama para sahabat, lahirlah Ansor dan Muhajirin. Kelompok sedikit tapi mengalahkan kelompok yang banyak. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian melihat, oh sekarang era kita demokrasi. Ya ikuti saja sekarang demokrasi, ikuti saja. Nanti mereka akan melihat sendiri. Kita penting berdakwah sekarang. Kalau sekarang dikasih kekuasaan, generasi tangguh dia sudah belum ada, pasti kita akan diolok-olok. Ternyata barisan alumni Masjid Al-Hidayah ketika jadi presiden sama saja akan keluar begitu. Jadi generasi tangguh itu mesti benar-benar tertata dengan rapih. Lagi lahirlah orang-orang seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Bilal dan seluruhnya ya, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, punya kekayaan untuk itu semua. Jadi sekarang laksanakan saja negara kita. Yang penting perbanyak. Karena apa? Ingat nggak Mas, ketika Rasulullah ditawari menjadi kepala suku, mendapat gaji yang paling besar, mendapat istri yang paling cantik. Artinya Rasulullah diberi kekuasaan. Ketika mau berdakwah di kota Mekah awal, apa jawaban Rasul? Andai kata kau letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah. Jadi kunci pemimpin yang tangguh lahir itu adalah melalui dakwah. Seperti yang sekarang saya sedang lakukan di depan Bapak Ibu semuanya. Karena saya ingin putra putri Bapak sekalian jangan hanya sekedar menjadi orang beriman saja, tapi beriman dan juga berilmu pengetahuan. Bukan hanya berilmu pengetahuan saja, tapi juga berilmu pengetahuan dan beriman bertakwa kepada Allah, menjadi generasi tangguh. Latihan berorganisasi. Makanya saya juga jadi pengurus BEM, berorganisasi. Latihan amar ma'ruf nahi munkar, turun ke jalan, ya kan? Itu latihan amar ma'ruf nahi munkar. Nanti suatu hari saya katakan kepada mahasiswa-mahasiswi yang kayak gitu, kamu mau demonstran terus, jadi anggota DPR dong. Jadi ketika yang jadi anggota DPR adalah yang dulu pernah demo, bisa merasakan rasanya orang demo, pasti dia akan menyambut demonstran. Apa yang bisa kamu mau, adik-adikku dari ITB, UI dan IPB, dari UNER dan sebagainya, dari UGM semuanya. Oke, kita akan laksanakan itu yang kamu sarankan. Sangat indah Mas suasananya. Beda kalau anggota DPR-nya belum. Makanya pemuda-pemuda yang tangguh tadi tidak akan berhenti hanya sebagai pekerja. Dia harus menjadi mengisi panggung-panggung politik, panggung-panggung ekonomi, sosial budaya yang tujuannya hanya satu, kalimatullah yang mulia, kalimat Allah yang tinggi. Itu Mas. Jadi yuk, mungkin nanti generasi kita sudah meninggal belum sampai, tapi minimal apa yang kita cita-citakan adalah fondasi akan lahirnya negara Indonesia yang bisa amar ma'ruf nahi munkar di seluruh pelosok dunia. Amin ya rabbal alamin. Contoh nyatanya adalah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika melihat Balkis, ya kan, memimpin masyarakatnya menyembah matahari, itu sekitar Nabi Sulaiman itu generasi tangguh semua. Aku akan kirim tentara yang tidak akan terkalahkan oleh Anda. Mereka mencintai surga seperti kamu mencintai harta. Datang utusan untuk memberikan hadiah. Apa yang Allah berikan kepadaku jauh lebih baik daripada yang Allah berikan kepadamu tentang harta. Balik lagi kepada dia. Subhanallah. Kita ingin seperti itu. Berarti generasinya harus sangat tangguh. Karena waktu zaman Nabi Sulaiman saja
pindahkan singgasana Bilqis sebelum mata berkedip. Sudah balik. Jadi nanopartikel sudah di bawah itu, Mas. Ya, kata Nabi Sulaiman. Pesawatnya Nabi Sulaiman atau kendaraan Nabi Sulaiman itu ditempuh untuk 1 bulan oleh seseorang. Nabi Sulaiman dalam 1 sore sudah sampai. Kendaraannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Sangat indah Nabi Sulaiman alaihissalam. Apakah Bilqis dihancurkan oleh Nabi Sulaiman? Tidak. Tidak terjadi peperangan itu. Yang ada adalah pembebasan. Jangan dipaksa orang nyembah matahari, merdekakan dia. Jangan dipaksa. Demikian Mas. Jadi mesti sabar. Bisa generasi anak bapak, bisa generasi cucu atau yang berikutnya. Bahasa lingkungannya sangat terkenal. Apa itu? Think globally, act locally. Berpikir besar, kerja nyata. Jangan sampai kita hanya berpikir besar, hanya ngobrol-ngobrol saja tapi tidak nyata. Gandeng anak, gandeng cucu, yuk ke taman anak-anak Islam, yuk ikut belajar, yuk ini tentang itu. Nah, persiapkan masuk ITB, persiapkan masuk UI, persiapkan ini. Yang sudah gede, tolong mudahkan, tambah kursi lagi, tambah kursi perguruan tinggi. Nah, begitu semuanya. Insya Allah kita tidak akan saling mengolok-olok di antara kita semua, kita akan mencapai izin Allah. Jadi kalau sekarang belum diberikan kepada kita, kita yang harus introspeksi. Jangan-jangan generasi tangguh belum pantas untuk memegang kekuasaan negara Republik Indonesia. Demikian jawaban saya, Mas. Terima kasih. Karena waktu sudah 1:30, kecuali sampai buka ini. Kita akhiri sampai di sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.